Pernah nggak sih kamu berada di titik di mana doa sudah dipanjatkan berkali-kali, tetapi keadaan tetap tidak berubah? Kamu meminta pekerjaan, namun belum mendapatkannya. Kamu meminta kesembuhan, tetapi penyakit itu masih ada. Kamu meminta jalan keluar, tapi masalah justru semakin berat. Lalu perlahan muncul pertanyaan yang jarang diucapkan, "Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengar doaku?" Jika kamu pernah merasakan itu, mungkin video ini memang untukmu. Setiap manusia pasti pernah berdoa. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun pernah menangis dalam sujudnya. Karena saat semua pintu terasa tertutup, yang tersisa hanyalah mengetuk pintu langit. Namun, ketika doa belum juga menjadi kenyataan, seringkali kita mulai kehilangan harapan. Padahal, mungkin masalahnya bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita belum memahami bagaimana cara Allah menjawab doa. Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering kita dengar, tetapi ada satu hal yang sering terlewat. Allah tidak mengatakan bahwa semua doa akan dikabulkan sesuai waktu dan cara yang kita inginkan. Allah menjanjikan bahwa Dia mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Namun, cara pengabulannya adalah bagian dari hikmah Allah. Hanya Allah yang tahu. Seorang anak kecil mungkin meminta sesuatu yang menurutnya baik, tetapi orang tuanya menolak. Bukan karena tidak sayang, justru karena orang tuanya lebih tahu apa yang terbaik untuk sang anak. Begitu pula hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Lalu mengapa doa belum dikabulkan? Seringkali yang pertama kita koreksi adalah keadaan. Padahal yang seharusnya kita koreksi adalah diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi makanan, minuman, pakaian, dan penghasilannya berasal dari yang haram. Lalu beliau SAW bersabda, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan berarti setiap doa yang belum terkabul pasti karena harta haram. Tetapi hadis ini mengajarkan bahwa keadaan diri seorang hamba juga memiliki pengaruh. Maka sebelum bertanya, kenapa ya Allah belum mengabulkan doaku? Mungkin kita perlu bertanya terlebih dahulu. Sudahkah aku menjaga hal-hal yang Allah perintahkan? Bagaimana sholat kita, bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana kejujuran dalam pekerjaan, bagaimana cara kita mencari nafkah. Ini bukan untuk menyalahkan diri tanpa dasar, melainkan untuk menjadikan doa sebagai momen untuk memperbaiki diri. Bisa jadi Allah sedang menyimpan yang lebih baik. Bayangkan, kamu meminta sebuah pekerjaan, kamu sudah mengikuti berbagai tahap seleksi, kamu sudah yakin bahwa itu adalah pekerjaan terbaik, lalu ternyata kenyataannya kamu ditolak. Saat itu mungkin kamu kecewa. Namun, beberapa bulan kemudian, kamu justru mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau saja permintaan pertama langsung dikabulkan, mungkin kamu tidak akan pernah sampai pada tempat yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengingatkan bahwa keterbatasan manusia membuat kita tidak selalu mengetahui akibat dari apa yang kita minta. Bukan berarti semua kegagalan pasti mengandung jawaban yang segera terlihat. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap berbaik sangka kepada Allah dan terus berikhtiar. Doa itu tidak selalu dijawab dengan apa yang kita minta. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh para ulama, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa doa seorang muslim tidak akan sia-sia selama tidak berdoa untuk dosa atau memutus silaturahmi. Allah bisa memberikan apa yang diminta, menolak keburukan yang setara, atau menyimpannya untuk menjadikan pahala di akhirat kelak. Artinya, setiap doa yang tulus tidak hilang begitu saja.
Kadang Allah memberi sesuai permintaan, kadang Allah menghindarkan musibah yang bahkan tidak kita sadari, terkadang Allah menyiapkan balasan yang lebih besar di akhirat. Yang sering membuat kita kecewa adalah karena kita hanya menganggap satu bentuk jawaban sebagai dikabulkan. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas daripada yang mampu kita lihat. Mungkin setelah hari ini doamu masih belum menjadi kenyataan. Masalahmu mungkin masih ada. Air matamu mungkin masih jatuh ketika sujud. Tetapi jangan biarkan penantian membuatmu berhenti berdoa, karena setiap doa adalah bukti bahwa kita masih percaya kepada Allah. Dan setiap kali kita mengangkat tangan, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa hanya Allah tempat bergantung. Kalau hari ini doamu belum terkabul, jangan hanya bertanya, kapan ya Allah mengabulkannya? Tapi cobalah bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku melalui penantian ini? Mungkin jawabannya adalah kesabaran. Mungkin jawabannya adalah keikhlasan. Mungkin tawakal. Atau mungkin ada bagian dari diri kita yang perlu diperbaiki. Teruslah berdoa. Teruslah berikhtiar. Dan tetaplah berharap kepada Allah. Karena tidak ada satu doa pun yang sia-sia di sisinya.